Salam Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Senang berjumpa kembali di Mesbah Doa malam hari ini. Biarlah sukacita dan damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Haleluya, haleluya. Mari kita tinggikan Tuhan, kita sembah Dia, kita agungkan namanya, sebab Dialah Tuhan kita yang mengasihi kita, yang membela kita, yang memberikan perlindungan kepada kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami haus Tuhan, kami rindu Yesus. Kami rindu Tuhan masuk hadirat-Mu Yesus. Kami mau menikmati hadirat-Mu di sepanjang malam hari ini Yesus. Bawa kami terus Tuhan menikmati kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan doa kami sembah. Haleluya, haleluya, Yesus. Terima kasih, terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudaraku pemirsa, naikkan pujian ini. Bertata di atas pujian. Sekali lagi katakan, saat ku menyembah-Mu Yesus, Roh-Mu bekerja. Saat ku menyembah-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat kami menyembah-Mu Yesus, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Yesus, saat Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, Yesus, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu.
rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari Tuhan bawa kami lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu. Saat menyembah-Mu, Ya Yesus, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Sekali lagi katakan, ku pandang hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Ya Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Kami sembah, Hinayana-Mu Yesus. Tiada lama sane, kami bawa hati kami. kami agungkan nama-Mu Tuhan. Hidup menyembah-Mu Tuhan. Mari sembah Tuhan saudara. Haleluya. Hinayana lama sano, hinayana lama sane. Hinayana lama sano. Haleluya Tuhan Yesus. Hinayana lama sano, hinayana lama sano. Haleluya Yesus. Bawa kami untuk mengalami kemuliaan-Mu ya Tuhan. Bawa umat-Mu untuk mengalami kemuliaan-Mu. Kami pandang Engkau Yesus, kami puji. Haleluya. Ramasane, Uratakara Lamase, Rikara Lamase, Kara Lamasano, Kiara Mosaya. Inayaramu, ya Tuhan, kasih dan damai sejahtera.
Penuhi umat-Mu, penuhi gereja-Mu. Mari datang padanya. Mari Bapak Ibu, mari saudaraku, angkat pujian, naikkan doamu, naikkan sembahmu. Haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Lagi ya Tuhan, menyembah-Mu. Haleluya. Mari sama-sama naikkan pujian. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Panggil namanya, haleluya. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, kami sembah Kau. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Panggil namanya Yesus, Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Biar musik saja yang naikkan pujian ini. Ora basekara labasande, uratakara labara basekara labasando, uratakara lamase. Yesus kiara lamase. Oh, ini kerinduan kami, ini kerinduan kami di hadirat-Mu. Uratakara labase. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Oratakara labasa. Hadirat-Mu memenuhi kami ya Tuhan. Oh Yesus. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu ya Yesus memenuhiku, hadirat
Tak pernah berhenti kami Tuhan bersyukur kepadamu. Terlalu baik Engkau Yesus. Terlalu indah yang Kau berikan kepada kami Yesus. Karya-karyamu begitu besar bagi kami Yesus. Kami bisa melihat semua kemuliaan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Itu yang membuat kami tersungkur di kaki-Mu Yesus. Tersungkur di kaki Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau baik bagi kami Tuhan. Biarlah kerinduan kami Tuhan hanya mencari Engkau, menyenangkan Engkau Tuhan. Hidup ini adalah hidup yang meninggikan Engkau, memuliakan Engkau, mengagungkan Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas semua pemeliharaanmu. Terima kasih untuk semua pembelaanmu. Terima kasih untuk semua cintamu bagi kami Yesus. Kami akan terus sujud menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Yesus, Yesus. Yesus, jamah kami, jamah kasih, jamah Tuhan. Dengan apa Tuhan kami membalas segala kebaikan ini? Kalau bukan dengan memuji dan menyembah Tuhan sepanjang hidup kami. Kami menikmati setiap hadir-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami haus, kami lapar, kami mau terus menikmati. Biarlah Tuhan hadir-Mu memenuhi hati hidup kami Tuhan. Malam hari ini juga Tuhan, di mesbah doa ini, kami mau mendengarkan pesan-Mu Tuhan. Sederhanakan setiap pesan yang ada Yesus. Kau mengurapi, memperlengkapi hamba-Mu yang menyampaikan pesan ini. Biarlah pesan-pesan ini Tuhan menjadi kekuatan baru bagi kami. Menjadi berkat bagi kami. Bagi yang mendengar, bagi yang melihat. Menjadi berkat. Menjadi penyembuh bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pesan ini berasal dari Tuhan. Pimpinan ini berasal dari Tuhan. Urapi hamba-Mu. Supaya ketika pesan ini akan berubah menjadi rema bagi setiap kami. Bagi setiap yang mendengar, yang melihat. Haleluya. Kami siapkan Tuhan hati kami. Kamu buka hati kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Salam Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu, saudaraku sekalian, di mesbah doa ini. Biarlah semua kita dapat menikmati apa yang menjadi keinginan Tuhan di dalam hidup kita. Bukankah kita percaya bahwa Tuhan punya kehendak atas kita? Dan kita punya tujuan kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita belajar firman Tuhan. Malam hari ini, temanya adalah Tuhan adalah penjagaku.
Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, akhir-akhir ini banyak orang kehilangan penjaganya, yaitu bahwa penjaganya adalah Tuhan. Karena ada banyak orang yang meletakkan kepercayaan hidupnya terhadap penjagaan kepada orang lain, kepada hartanya, kepada jabatannya, kepada posisinya, kepada kekuatannya, kepada koneksinya, kepada ketenarannya, dan kesuksesannya. Sehingga mereka lupa bahwa ada penjaga yang sejati, yaitu Tuhan. Orang-orang yang kehilangan penjaganya, maka dia kehilangan pengharapannya, Bapak Ibu. Hati mereka akan kosong dan mengalami kematian rohani. Dan yang lebih fatal lagi adalah kehilangan akal sehatnya yang berujung kepada maut, kematian. Bukankah akhir-akhir ini kita bisa melihat, mendengar, ada banyak yang mengakhiri hidupnya dengan cara yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Maka taruhlah Tuhan yang Maha Kuasa itu sebagai penjagamu, sebagai penjaga kita. Firman Tuhan berkata demikian di Mazmur 121 ayat 5 sampai 8. Bang Anes baca. Mazmur 121 ayat 5 sampai 8. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Ya. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, Mazmur ini adalah nyanyian ziarah. Jadi Mazmur ini adalah Mazmur ziarah yang artinya menjelaskan kepada kita tentang suatu perjalanan. Dan firman Tuhan dalam Mazmur ini adalah yang biasa dinyanyikan orang Israel dalam perantauan. Jadi mereka nyanyikan ini, Mazmur ini, karena ini adalah nyanyian ziarah. Yang datang beribadah atau kunjungan-kunjungan ibadah ke Yerusalem pada hari-hari raya, hari-hari besar dan sebagainya di Israel. Nah, salah satu rute perjalanan para peziarah yang mereka lewati adalah melewati perjalanan yang mendaki, turun, naik, daerah-daerah lereng-lereng, perbukitan, tanah berbatu-batuan, seputar Galilea dan Samaria. Perjalanan ini juga harus melewati banyak ancaman terhadap perampok, ancaman terhadap binatang buas, singa, beruang yang sewaktu-waktu muncul, baik itu siang maupun malam hari, yang membahayakan nyawa juga bawaan dan perbekalan mereka. Maka mereka dengan sungguh-sungguh harus percaya kepada Tuhan adalah penjaganya, keselamatannya, dan perlindungannya. Hanya Tuhanlah penjaga mereka. Waktu mereka berjalan, mereka bernyanyi. Mereka nyanyikan Mazmur ini. Ini versi saya. Tuhanlah penjagaku, Tuhanlah naunganku di sebelah tangan kananku. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang dan pada waktu malam.
Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Ini versi saya, Bapak Ibu. Sudah banyak juga yang menyanyikan, membuat nyanyian atas mazmur ini. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jika kita menempatkan Tuhan Yesus sebagai penjaga kita, ya, maka kita akan mengalami penyertaannya, perlindungannya, pemeliharaannya, pembelaannya, pertolongannya, dan kemenangan. Bapak Ibu, bagaimanakah keadaan kerohanian orang yang menjadikan Tuhan sebagai penjaganya? Bagaimana keadaan kerohanian orang yang menjadikan Tuhan sebagai penjaganya? Saya belajar ada 5 hal yang saya pelajari di sini. Keadaan kerohanian orang yang menjadikan Tuhan sebagai penjaganya. Yang pertama adalah dia berani dan tidak gentar menghadapi musuh. 1 Samuel 17 ayat 45. Mari baca, Bang Ades. 1 Samuel 17 ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Amin. Daud berani sekali. Dia tidak gentar menghadapi musuh. Daud datang ke perkemahan bangsa Israel karena disuruh oleh ayahnya Isai mengantarkan makanan kepada saudara-saudaranya, juga perbekalan. Saat berada di barisan pasukan Israel, Daud ada mendengar Goliat orang Filistin yang badannya tinggi besar, 3 meter, Alkitab mencatat 6 hasta sejengkal, sedang mencemooh dan menghina bangsanya, bangsa Israel. Sekalipun Raja Saul juga meragukan keberanian Daud karena dia masih muda dan wajahnya yang masih kemerah-merahan itu. Tapi Daud berkata, Tuhan yang melepaskannya dari cakar singa, dari beruang, maka Tuhan juga yang akan melepaskannya dari tangan orang Filistin. Lalu ketika Daud mendekati Goliat, Goliat berkata kepada Daud, anjing ke aku sehingga engkau mendatangi aku dengan tongkatmu. Ya. Tetapi dengan berani Daud melawan Goliat dan berkata, engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak, dan lembing. Tapi aku, Daud, mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel. Lalu Daud mengayunkan umbannya. Dia putar, dia ayunkan umbannya dan melepaskannya kepada Goliat, lalu mengenai dahi Goliat. Goliat langsung terkapar, mati. Jika Tuhan penjaga kita, membuat kita berani, membuat kita tak gentar melawan musuh, sebab ada Tuhan penjaga kita. Tuhanlah penjaga Daud. Nah, kalau Tuhan penjaga kita, apapun tantanganmu Bapak Ibu, pemirsa yang dikasihi Tuhan, sebesar apapun persoalanmu, rintangan, hambatan,
pekerjaan yang tidak mungkin bisa kau bereskan, bisa kau selesaikan, tetapi bersama Tuhan semesta alam, engkau akan sanggup menghadapinya dan menjadikanmu pemenang dan pemenang. Amin. Lalu yang kedua, keadaan kerohanian orang yang menjadikan Tuhan sebagai penjaganya. Dia murah hati. Kenapa murah hati? Karena dia tahu pertolongan Tuhan pertolongannya berasal dari Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Lukas 6 ayat 36, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Bapa kita yang di sorga murah hati. Ada dua makna murah hati, yaitu mengasihi sesama dan mengampuni sesama. Sikap murah hati ditunjukkan dengan perbuatan, yaitu orang yang murah hati mudah menerima kekurangan orang lain dan mengampuni kesalahan orang lain. Betul ya? Orang yang murah hati, dia akan menerima kekurangan orang lain. Sangat mudah. Dan sangat mudah melepaskan pengampunan. Ya Bang ya? Sangat mudah. Mudah mengampuni. Tidak menyimpan-nyimpan kesalahan orang lain. Itu murah hati. Kemudian orang yang murah hati, dia bersuka cita kalau dia bisa ambil bagian membantu orang yang membutuhkan pertolongan. Ya, orang yang murah hati, dia senang, dia bersuka cita, dia bisa membantu orang. Dia tidak sulit untuk membantu orang. Dia senang, dia bersuka cita dapat ambil bagian untuk membantu orang lain. Dan orang yang murah hati memiliki ketulusan dan tidak memilih orang-orang yang dibantunya. Orang yang murah hati itu, dia tulus membantu. Ketika dia mau membantu, dia nggak lihat siapa yang mau dibantunya. Bukan karena sukunya, bukan karena teman kerjanya, bukan karena keluarganya, bukan karena rekan-rekan sepelayanannya, bukan. Tetapi dia tulus membantu siapa saja. Karena murah hati tadi, Bapa kita sudah melakukan itu. Bukankah Bapa kita yang sorga murah hati kepada kita? Lalu yang ketiga adalah senantiasa mengikuti arahan Tuhan dan tuntunan Tuhan dalam hidupnya. Orang yang menaruh Tuhan sebagai penjaganya, keadaan rohaninya, dia akan mengikuti arahan Tuhan. Dia akan mengikuti tuntunan Tuhan. Dia akan mengikuti kehendaknya Tuhan. Ada pujian berkata begini. Ku mau mengikuti kehendak-Mu, ya Bapa. Mau selalu menyenangkan hati-Mu. Kami ingin selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ada 3 berkat bagi yang mengikuti arahan Tuhan. Yang pertama, mengalami perlindungan secara ilahi. Yang kedua, mengalami penyertaan secara ilahi. Dan yang ketiga, mengalami penyediaan secara ilahi. Amin. Yusuf, Daud, Yosua, dan Kaleb adalah teladan yang selalu mengikuti arahan Tuhan, sehingga hidupnya disertai dan dijagai Tuhan dan berkemenangan. Bukankah kita rindu, Bapak, Ibu, Saudaraku, pemirsa, supaya kita dijagai oleh Tuhan? Kita berkemenangan di dalam Tuhan. Mengalami karya-karya Tuhan di dalam hidup kita. Bahkan Tuhan jadikan kita sebagai alatnya.
untuk melakukan hal-hal yang besar. Haleluya. Yang keempat adalah hatinya kuat, tidak mudah patah hati. Firman Tuhan berkata demikian di dalam Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Orang yang penjaganya adalah Tuhan, keadaan rohaninya, dia hatinya kuat, tidak mudah patah. Yosua menjadi salah satu orang yang masuk ke tanah perjanjian karena kekuatan hati, keteguhan hatinya. Dia bisa masuk ke tanah perjanjian. Musa saja tidak masuk ke sana. Jadi hati yang kuat dan tidak mudah patah adalah orang yang pantang menyerah. Yosua adalah orang yang pantang menyerah. Sekalipun dia tahu musuhnya besar, sekalipun dia tahu pasukannya besar yang harus dia lawan, tapi dia pantang menyerah. Siap menghadapi kegagalan. Orang yang hatinya kuat siap menghadapi kegagalan apapun, siap. Karena dia tahu dia bisa pulih kembali. Dia bisa pulih kembali. Dia bisa siap lagi untuk bertanding, untuk maju lagi, untuk menjadi pemenang. Orang yang hatinya kuat tidak mudah patah juga adalah berani berkata jujur. Berani berkata jujur. Yang hatinya kuat harus berani jujur. Katakan ya kalau ya, katakan tidak kalau tidak. Sekalipun dengan kejujuran ada risiko yang diambil. Tapi kalau kita jujur, kita akan menikmati hasil dari kejujuran. Kalau orang yang berbohong, dia juga akan menikmati hasil kebohongannya. Dan hati yang kuat dan tidak mudah patah adalah tenang menghadapi segala situasi. Dia akan tenang menghadapi segala situasi. Dia tidak panik. Ya. Dia tidak buru-buru atau bahkan dia tidak melarikan diri ketika menghadapi segala situasi. Dia tidak kabur. Dia tidak meninggalkan tanggung jawabnya. Amin. Saya percaya kita semua tidak ada satupun yang mau meninggalkan tanggung jawabnya. Amin. Yang kelima adalah dia tidak mudah khawatir. Firman Tuhan berkata demikian di Yesaya 41 ayat 10. Mari baca, Bang Anes. Yesaya 41 ayat yang 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Orang yang tidak mudah khawatir itu adalah orang yang selalu berharap kepada Tuhan. Maka orang yang selalu berharap kepada Tuhan, dia tidak akan pernah khawatir, Bapak Ibu. Orang yang tidak mudah khawatir itu adalah orang-orang yang senantiasa mengucap syukur dalam hidupnya. Dan orang yang tidak mudah khawatir adalah juga orang yang selalu siap terima berkat Tuhan. Makanya orang yang tidak khawatir, dia selalu terima kasih Tuhan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan. Dia tidak akan pernah merasa khawatir. Dan orang ini, dia sangat siap ketika ada berkat Tuhan mengalir dalam kehidupannya, dalam pekerjaannya, dalam rumah tangganya, dalam bisnisnya, dalam usahanya.
dalam segala hal. Menjadi wadah, menjadi tempat untuk Tuhan mengalirkan, memberikan berkat-Nya. Perlu kita ketahui bersama bahwa kekhawatiran adalah situasi yang belum terjadi. Kenapa? Kenapa harus khawatir? Khawatir karena dia tidak menaruh Tuhan sebagai penjaganya. Tetapi jika kita perhatikan juga saat ini, masih ada orang di luar sana tidak lagi mengandalkan Tuhan sebagai penjaganya, justru mengandalkan kekuatannya, mengandalkan kekayaannya, kedudukannya, hanya untuk melindunginya dan memberikan kemenangan baginya. Firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Yeremia 17 ayat 5. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, mau katakan, orang yang mengandalkan kekuatannya adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Karena hatinya menjauh dari Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Sebab Tuhanlah, kembali lagi, penjaga kita yang setia. Mari sama-sama katakan, Tuhanlah penjagaku. Tuhanlah penjaga yang setia bagiku. Lalu bagaimana kita bisa yakin dan percaya bahwa Tuhan menjaga kita? Kalau tadi kita belajar keadaan kerohanian orang yang menempatkan Tuhan sebagai penjaganya, keadaan kerohaniannya. Sekarang bagaimana nih kita bisa yakin dan percaya bahwa Tuhan menjaga kita? Bukankah kita harus yakin, percaya bahwa Tuhan itu adalah penjaga kita? Nah, saya belajar juga yang pertama adalah dengan berdoa. Keluaran 17 ayat 11. Mari baca lagi. Keluaran 17 ayat 11. Keluaran 17 ayat 11. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Ya. Bapak Ibu, selama Musa mengangkat tangan, itu artinya doa dinaikkan, ya. Maka selama itu juga pasukan bangsa Israel yang dipimpin oleh Yosua mengalami kemenangan. Mengalami kemenangan. Bangsa Amalek dipukul mundur. Tetapi apabila tangan Musa menjadi penat, maka Harun dan Hur menopang di sebelah kanan dan kiri, sehingga semua musuh dikalahkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekelas Musa saja masih membutuhkan Harun dan Hur untuk menopang dia, membantu dia berdoa, untuk tetap berdoa. Apalagi kita, Bapak Ibu. Kita membutuhkan orang lain, teman, keluarga, untuk berdoa. Karena tidak semua doa yang kita naikkan itu kepada Tuhan dapat kita lakukan sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kami membangun kelompok-kelompok sel yang kami sebut Kersel. Kersel ini adalah sebagai wadah kami, tempat kami untuk membangun keluarga rohani di wilayah kami, di perumahan kami, di klaster-klaster kami, di mana saja. Nah, melalui Kersel ini kami bisa saling membantu berdoa. Di Kersel kami bertumbuh dan diberkati, mengalami kasih dan kuasa doa itu, menjawab setiap pergumulan dan peperangan hidup setiap kami. Bahkan di Kersel kami bisa mengalami ada yang sakit lumpuh kakinya,
dia ikut pertemuan Kersel. Doa bersama, lalu sembuh. Dia bisa berjalan, Bapak Ibu. Ada yang sakit kanker, hypertiroid, ikut Kersel, didoakan sembuh dalam nama Yesus. Ada juga anggota Kersel yang 8 tahun pernikahan tidak punya anak. Ketika didoakan di Kersel, puji Tuhan, kandungannya dibuka Tuhan. Setiap tahun, 3 tahun berturut-turut dikasih anak. Langsung dapat 3 anak. Haleluya. Ada usaha bisnis yang sudah lesu, yang tidak maju, menjadi maju dan berkembang. Ikut Kersel. Ada yang butuh pekerjaan, ikut Kersel. Dapat pekerjaan. Ada juga yang jual properti, ya. Ikut Kersel, berdoa, dibantu dalam doa, doa bersama-sama. Setiap bulan mengalami closing. Bahkan orang yang mengalami ini dia katakan, biasanya 2-3 bulan juga belum tentu dia dapat menjual rumah. Tetapi pengalamannya di Kersel, dia bisa 1 bulan closing. Bahkan akhir-akhir ini 1 bulan dia bisa closing 2 rumah. Puji Tuhan, haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan, kemuliaan buat Tuhan. Ada juga yang hubungan keluarga yang tidak harmonis, ya. Ketika ikut Kersel, berdoa bersama, dipulihkan Tuhan, menjadi harmonis, mesra, dan semakin cinta Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, yang belum join Kersel, yang belum masuk Kersel, mari segera masuk Kersel. Mari segera masuk Kersel. Kalau Bapak Ibu mau belajar apa itu Kersel dan mau masuk Kersel, tapi tidak tahu kemana kami harus Kersel, kami siap membantu Bapak Ibu. Hubungi kami siap membantu. Kami senang kalau ada Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan yang belum join Kersel, mau bersama kami join Kersel. Kami senang. Kita akan bertumbuh dan diberkati bersama di dalam Kersel. Bapak Ibu, berdoa membuat kita yakin bahwa Tuhan menjaga kita. Dengan berdoa merendahkan hati kita kepada Tuhan. Dengan berdoa kita sedang menarik hatinya Tuhan. Menarik kuasa dari sorga. Sehingga kita menerima janji Tuhan. Pintu kemenangan terbuka bagi kita. Haleluya, puji Tuhan. Lalu yang kedua, bagaimana kita yakin dan percaya bahwa Tuhan penjaga kita, yaitu dengan menaikkan puji-pujian. Seperti tadi kita naikkan pujian, pasti ada kuasa Tuhan terjadi dalam setiap pujian itu. Kisah Para Rasul 16 ayat 25 sampai 26, firman Tuhan berkata demikian. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah sebuah pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, dengan hasutan dan fitnaan, Paulus dan Silas dipenjara. Dan kaki mereka dibelenggu dengan ketat. Tengah malam mereka berdoa dan menyanyikan puji-pujian. Maka dengan kuasa puji-pujian itu, pintu penjara itu terbuka. Belenggu di kaki mereka terbuka, dilepaskan. Kepala penjara yang menjaga mereka ketakutan. Tetapi kemudian kepala penjara itu bertobat dan diselamatkan. Bahkan seisi rumahnya juga diselamatkan. Dengan puji-pujian, penjagaan Tuhan terjadi. Melalui puji-pujian yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka Tuhan akan melepaskan kuasa. Sehingga setiap orang, engkau yang terikat kebiasaan-kebiasaan buruk, dilepaskan dan dipulihkan. Segala sakit disembuhkan, dan segala kutuk dihancurkan dan diselamatkan.
Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih Tuhan, saya punya pengalaman dengan kuasa puji-pujian. Ya, waktu saya perjalanan ke Medan bersama istri dan kedua anak saya melewati jalan lintas timur dari Jambi menuju Pekanbaru. Banyak jalan yang berbelok-belok dan banyak melewati truk-truk besar yang bermuatan kelapa sawit. Mendekati salah satu belokan, saya lihat ada truk kelapa sawit melaju agak kencang, arah berlawanan. Dengan muatan sawit penuh melewati baknya. Baknya terbuka dan tidak ditutupi jaring pengaman. Jarak saya kurang lebih 100 meter, Bapak Ibu. Firasat saya, muatan pasti tumpah dan menghantam mobil. Kedua anak saya sedang tertidur di bangku baris kedua. Hanya saya dan istri saya yang menyaksikan ini. Saya sudah tidak bisa mundur lagi. Saya pasrah, lalu saya melambat dan saya bernyanyi. Saya sedang dengan mazmur tadi. Tuhanlah penjagaku, Tuhanlah naunganku, di sebelah tangan kananku. Saya ulangi lagi. Tuhanlah penjagaku, Tuhanlah naunganku, di sebelah tangan kananku. Saat truk berbelok tepat di belokan, saya lihat muatan truk berjatuhan terlempar ke jalan. Dengan jarak yang dekat sekali berpapasan dengan mobil saya. Dengan cepat kencang muatan truk seperti terlempar berjatuhan. Bonggol-bonggol sawit berjatuhan dengan cepat di sisi mobil, menghantam sebelah kanan mobil, dan sangat terasa hantamannya. Buk, bak, buk. Puji Tuhan, tidak menghantam ke saya, karena saya yang bawa mobilnya. Yang saya rasakan hantaman ke bodi mobil. Buk, bak, buk. Saya pikir bodi mobil pasti penyok, pasti rusak semua. Kedua anak saya pun sampai terbangun. Tetapi saya coba menenangkan mereka. Kemudian saya coba cari perhentian ke tempat terdekat untuk melihat. Ketika berhenti saya lihat. Puji Tuhan, sedikit pun tidak ada yang penyok dan yang rusak. Aman semua Bapak Ibu. Aman. Mobil aman. Ternyata semua bonggol-bonggol sawit itu menghantam mengenai ban-ban mobil. Depan dan belakang. Depan dan belakang. Karena terlihat jelas bekas-bekas kulit buah sawit nempel di ban mobil depan dan belakang. Saya bisa bayangkan kok bisa Tuhan atur sedemikian rupa. Hanya mengenai ban. Tidak ada yang mengenai bodi mobil. Semua hanya mengenai ban. Dan tidak terjadi apa-apa. Haleluya. Karena Tuhan penjaga kami. Dan juga mobil. Kami melanjutkan perjalanan ke Medan. Sambil saya bernyanyi. Tuhanlah penjagaku, Tuhanlah naunganku, di sebelah tangan kananku. Kami sampai di Medan dengan selamat, sebab ada Tuhan yang terus-menerus menjaga kami. Yang ketiga adalah dengan ketaatan. Firman Tuhan berkata demikian, Ulangan 28 ayat 7. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau, terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerang engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Selama kita taat, sekalipun musuh bersatu jalan menyerang kita, bertujuh jalan musuh akan berlari dari hadapan kita. Tetapi sebaliknya, jika kita tidak taat, bersatu jalan kita menyerang musuh, tetapi bertujuh jalan juga kita akan lari terbirit-birit dari hadapan mereka. Maka Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika kita taat, Tuhan akan menjaga kita dan kita akan mengalami berkat-berkat Tuhan. Lalu yang keempat, yang terakhir adalah dengan bangkit dan menjadi terang.
Kalau kita yakin dan percaya Tuhan itu adalah penjaga kita, Tuhan itu adalah penjagamu, maka engkau harus bangkit dan menjadi terang. Yesaya 60 ayat 1. Firman Tuhan berkata demikian. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Orang yang hidup bangkit, dia seperti orang yang berlari sedemikian rupa dengan tujuan yang pasti. Dia tidak takut kalah. Tidak juga gentar terhadap pencemooh, tidak takut bersaing, tidak juga menyerah terhadap kemalangan. Dia hanya fokus pada tujuan, pada garis finishnya. Sebab dia tahu Tuhan adalah penjaganya. Tuhan pembelanya dan memberikan kemenangan kepada kita. Orang yang bangkit dan menjadi terang, maka dia tahu bahwa hidupnya adalah alatnya Tuhan untuk menyatakan terangnya Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, jika engkau yakin dan percaya bahwa Tuhan adalah penjagamu, maka yang harus kita lakukan adalah menghidupi kita dengan doa, menghidupi kita dengan puji-pujian, menghidupi kita dengan ketaatan, dan hidup kita adalah hidup yang bangkit menjadi terang. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, yakinkan ketika engkau saat ini, dimanapun engkau berada, yakinkan bahwa ada Tuhan yang menjagai engkau. Jangan sampai kita kehilangan penjaga kita. Jangan sampai kita tidak menaruh Tuhan di dalam hidup kita yang menjagai kita. Tetapi mulai saat ini saya mau ajak kita, jadikan Tuhan sebagai penjagamu. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau taruh Tuhan, Engkau sebagai penjaga kami. Sebab kalau Engkau penjaga kami, Engkau akan menyertai kami, Engkau akan melindungi kami, Engkau akan memelihara kami Tuhan, Engkau akan menolong kami Yesus. Ketika Engkau menjaga kami, kami tidak akan takut, kami tidak akan bimbang, kami tidak akan khawatir, kami tidak cemas Tuhan. Amin. Haleluya. 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 Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya berlimpah, El Shaddai. Bapak Ibu, mari angkat tanganmu. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, angkat tanganmu. Yakinkan dan percaya bahwa Tuhan menjaga kita, menjaga engkau. Kita sudah menerima kebenaran firman Tuhan. Angkat tanganmu. Kalau engkau sepakat sehati dengan kami, kita berdoa. Haleluya.
Kami berdoa Tuhan. Kami angkat doa kami Yesus. Tuhan kami berdoa untuk setiap yang mendengar melihat acara ini Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Mereka yang sakit Tuhan, yang lumpuh, kaki dan tangannya lumpuh, kami berdoa dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Yang lumpuh bisa berjalan, tangan yang lumpuh bisa digerakkan kembali, ditambah kekuatannya dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Yang sakit kepala yang sudah bertahun-tahun tidak sembuh, oleh bilur-bilur darah Yesus, jadilah sembuh. Kepala yang sakit sudah sembuh. Yang mengalami pencernaan, sakit pencernaan, kami berdoa oleh bilur-bilur darah Yesus sembuh. Pencernaanmu disembuhkan, menjadi baik. Haleluya, haleluya Yesus. Kami berdoa buat rumah tangga, buat pasangan suami istri yang sudah renggang, yang tidak harmonis, yang punya komunikasi yang tidak baik lagi Tuhan. Kami berdoa sebab Tuhanlah penjaga kami, buat hubungan menjadi harmonis, menjadi baik, buat mereka mencari Engkau Tuhan. Sebab Tuhan yang akan menuntun mereka, Tuhan yang akan menyatukan mereka kembali, persatukan dengan kasih-Mu, sehingga mereka saling mencintai, saling mengasihi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan. Yang usaha bisnisnya mulai goyah, mulai tidak maju, lesu, kami berdoa Tuhan, dalam nama Yesus. Kau buat maju, berkembang Tuhan. Bahkan Kau berikan hikmat kepada setiap pengusaha bisnis, supaya mereka punya kiat-kiat untuk kembali membuat berkembang setiap usahanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan, supaya Engkau juga Tuhan memberkati acara ini Tuhan. Banyak umat-Mu yang diberkati Yesus, karena menyaksikan dan menikmati acara ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang baik. Engkaulah penjaga kami. Engkaulah naungan kami, yang selalu ada di sebelah kanan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu angkat tanganmu. Mari angkat tanganmu. Terimalah berkat Tuhan ini. Diberkati hidupmu. Diberkati keluargamu. Diberkati usaha dan bisnismu. Diberkati pekerjaanmu. Diberkati pelayananmu. Diberkati dengan berkat-berkat yang terbaik, yang termanis, yang terindah, yang berasal dari Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis Allah Roh Kudus, malam hari ini sampai selama-lamanya. Mari setiap kita yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati.